menegakkan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia dari segala ancaman, tujuan menjamin persatuan dan kesatuan serta menghadapi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dasarnya adalah kesadaran hak dan kewajiban seluruh warga negara serta memanfaatkan seluruh sumber daya, sarana, prasarana, dan wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. 2. Sistem pertahanan dan keamanan negara diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 30 ayat 1 sampai 5. Sistem ini menjadi fondasi pertahanan stabilitas bangsa. Berdasarkan Pasal 30, Indonesia stabilitas bangsa. Indonesia menerapkan sistem yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Ciri-cirinya, seluruh rakyat berpartisipasi sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing. Kemestaan, seluruh sumber daya bangsa dan negara mobilisasi dan menghadapi ancaman baik dari dalam atau luar. 3. Dasar hukum, pertahanan dan keamanan negara. Pembukaan Undang-Undang 1940 alinea 4 menjadi dasar tujuan. Pertahanan, menjaga ketertiban dunia berdasar kemerdekaan kedamaian abadi. Menetapkan bahwa pertahanan dan keamanan adalah hak sekaligus kewajiban seluruh warga Indonesia. TAP MPR nomor 5 tahun 2000 memisahkan tugas TNI, alat pertahanan, dan Polri. Alat pemilihan keamanan, Undang-Undang No. 3 tahun 2002 menegaskan tujuan pertahanan, menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. 4. Pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Tujuan umum, memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan cita-cita luhur. Tujuan khusus, mencegah atau mengatasi ancaman, menyelesaikan masalah, menegakkan kedaulatan negara. A. Warga negara. 1. Mematuhi hukum dan peraturan, tidak melakukan tindakan yang merusak ketertiban atau keutuhan bangsa. 2. Menjaga persatuan dan kerukunan, menghindari konflik antar suku, agama, atau ras. Melaporkan tindakan kecurigaan, segera melapor ke pihak yang berwenang. Mencintai produk budaya sendiri. 5. Siap membela negara, memahami kewajiban dan negara sesuai kemampuan, misal melalui pelatihan militer atau kegiatan kepanduan. B. Peran belajar atau mahasiswa. Belajar dengan giat menjadi sumber 1. Belajar dengan giat menjadi sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter sebagai modal utama kekuatan bangsa. 2. Mengamalkan nilai Pancasila menjadi benteng ideologi agar tidak mudah terpengaruh dalam asing yang merusak. 3. Mengikuti kegiatan organisasi dan kepemimpinan, melatih disiplin, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. 4. Menggunakan media sosial dengan bijak, tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau informasi yang mencegah belah bangsa. Peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Poin yang pertama ada pengertian. Hubungan internasional merupakan kerjasama antar negara untuk menyelesaikan masalah dan menjaga perdamaian dunia. Hubungan ini dilakukan antar negara, kelompok, maupun individu dari negara yang berbeda demi kepentingan bersama. Poin yang kedua ada faktor hubungan internasional. Faktor dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dari permasalahan dalam negeri. Adapun contoh faktor internal yang menjadi penyebab hubungan internasional. Yang pertama, kekhawatiran keberlangsungan hidup negara, keterbatasan sumber daya alam, dan yang terakhir, ingin mewujudkan kepentingan nasional. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang muncul dari luar suatu negara. Adapun penyebab faktor eksternal terjadi. Yang pertama, ketergantungan antar negara, membangun komunikasi antar negara, dan yang terakhir, mewujudkan tatanan dunia baru. Poin yang ketiga, arti penting hubungan internasional. Yang pertama adalah mewujudkan kepentingan nasional, yang kedua mempererat persahabatan antar negara, dan yang terakhir mewujudkan kehidupan yang damai dan adil dengan bangsa lain. Bidang-bidang hubungan internasional dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kerjasama bilateral, yang kedua kerjasama regional, dan yang ketiga kerjasama multilateral. Pertama adalah kerjasama Malaysia dengan Indonesia. Contoh kerjasama yang kedua adalah ASEAN dan Uni Eropa, dan contoh yang ketiga kerjasama APEC dan OKI. Poin yang kelima adalah asas dalam hubungan internasional. Yang pertama ada asas teritorial, yang kedua ada asas kebangsaan, yang ketiga ada asas kepentingan umum, yang keempat ada asas persamaan harkat, martabat, dan derajat, dan yang kelima ada asas keterbukaan. Poin yang keenam ada peran Indonesia dalam organisasi internasional. Organisasi internasional adalah gabungan antara beberapa negara yang mempunyai tujuan bersama mencapai persetujuan yang juga merupakan isi dari perjanjian. Contoh organisasi internasional dan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, yaitu PBB, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB berdiri pada 24 Oktober tahun 1945 dan memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian dan kerjasama dunia. 1. Peran Indonesia di PBB. Indonesia jadi anggota PBB ke-60 pada 28 September 1950. Beberapa peran pentingnya.
kirim kontingen Garuda untuk menjaga perdamaian dunia. Adam Malik jadi Presiden Majelis Umum PBB 1971. Masuk lembaga PBB, ECOSOC, ILO, FAO. Jadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB periode 1974, 1975, 1995 sampai 1996, 2007 sampai 2008, 2019 sampai 2020. Bantu selesaikan konflik Kamboja 1989 dan jadi mediator konflik Filipina. Pernah keluar dari PBB 20 Januari 1965 karena Malaysia diakui jadi anggota DKPBB. Lalu kembali 28 September 1966 di era Orde Baru. Yang kedua, Konferensi Asia Afrika atau KAA. Pertama kali diselenggarakan di Bandung 18 sampai 24 April 1955. Indonesia jadi pemrakarsa, tuan rumah dan panitia penyelenggara. Punya museum KAA di Gedung Merdeka, Bandung jadi tuan rumah lagi tahun 1995, 2005, 2015. 3. Gerakan Non-Blok atau GNB berdiri 1 September 1962 setelah KAA Bandung. Indonesia pemrakarsa dan pernah jadi pemimpin GNB 1991. Tuan rumah KTT X GNB di Jakarta 1 sampai 6 September 1992. Dihadiri 106 negara. Berperan meredakan ketegangan di Yugoslavia 1991. 4. ASEAN didirikan 8 Agustus 1967 di Bangkok. Di Prakarsa Adam Malik dari Indonesia bersama 4 negara lain. Indonesia Pemrakarsa Ketua ASEAN 1976 dan 2023. Aktif di KTT ASEAN. Dorong pembentukan komunitas keamanan ASEAN dan perlindungan HAM. Jadi penengah konflik Vietnam, Kamboja dan Filipina Moro. 5. APEC didirikan Desember 1989 di Canberra. Indonesia anggota aktif. Tuan rumah KTT APEC 1994 di Bogor dan 2013. Perumus Bogor Declaration and Bogor Goals untuk perdagangan bebas. Pendorong terbentuknya ECOTEC untuk kerjasama ekonomi teknis. 6. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dibentuk 22 sampai 25 September 1969, anggota 57 negara. Indonesia tuan rumah KTM OKI ke-24 di Jakarta 1996. Dapat mandat jadi ketua OIC 1993 dan fasilitasi perundungan damai Moro National Liberation Front dengan Filipina. Intinya, Indonesia aktif jadi pemrakarsa, mediator, dan tuan rumah di berbagai organisasi dunia untuk menjaga perdamaian, kerjasama ekonomi, dan solidaritas negara berkembang. F. Nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi yang dijadikan sebagai pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia. Konsekuensinya, pembangunan nasional harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah manusia Indonesia yang bertuhan, senantiasa menjaga keluhuran akal budinya sesuai ajaran Tuhan Yang Maha Esa, serta mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan agama atau keyakinan. Nilai ketuhanan merupakan spirit untuk menghadirkan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang penuh perdamaian. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional diarahkan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, kelestarian lingkungan, dan mendukung ketertiban dunia. Yang ketiga ada nilai persatuan. Pada nilai persatuan, diharapkan setiap rakyat Indonesia menempatkan persatuan negara sebagai prioritas dengan menerima perbedaan sebagai kekuatan. Pembangunan nasional diarahkan untuk menguatkan rasa persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang keempat, ada nilai kerakyatan. Pembangunan nasional dilakukan dengan gotong royong, kolaboratif, menempuh cara hidup damai, demokratis, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kelima ada nilai keadilan. Nilai keadilan digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta menciptakan pemerintahan yang baik, berkeadilan, dan membuat kebijakan demi menyejahterakan rakyat.